Halo, Julprit, pace bene, masih di mea culpa. Saya membaca sedikit dari tulisan Paus Emeritus Benedictus ke-16 tentang, ya judulnya tentang Yesus dari Nazaret, tetapi saya membaca bagian dari penulisan dari Injil Yohanes, sekalipun materi itu bisa juga diterapkan ketika berbicara tentang tulisan-tulisan lain dari kitab suci. Paus Benedictus ke-16, Kardinal Ratzinger, mengutip pemikiran dari Hengel, seorang kritikus, boleh dikatakan komentator kitab suci juga, dan yang memberi perhatian istimewa terhadap Injil Yohanes. Nah, konsep berpikir yang dicoba oleh Paus Benedictus untuk ditunjukkan dalam buku ini, konsep berpikirnya, cara menalarnya tentang Injil Yohanes, tentang siapa itu Yesus, sepertinya bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan kitab suci orang Kristen itu dipalsukan. Atau ada juga pertanyaan lain yang bisa juga dipakai dengan jawaban serupa, bagaimana kitab suci itu ditulis? Sehingga kitab suci bagi kita serentak ilahi dan manusia, memuat unsur manusiawi. Manusiawi dalam arti ada sentuhan manusia dalam penulisan kitab suci, dan sentuhan manusia ini tidak melepaskan unsur ilahi dari tulisan itu. Bahwa memang tulisan itu diinspirasi oleh Roh Kudus dan ditulis oleh tangan manusia dengan intervensi manusia dengan kemampuannya. Maka kalau kita langsung ke pertanyaan, kitab suci orang Kristen itu dipalsukan. Yang mengatakan itu katakanlah orang Muslim yang adalah outsider, orang yang memang tidak melihat kitab suci Kristen sebagai buku iman. Maka ketika dia mengatakan dipalsukan, apa yang dia maksud dengan kata dipalsukan? Apa yang dia maksud dengan kata tidak asli? Apakah karena ditulis berkali-kali? Apakah karena ditambah-tambah kemudian untuk disempurnakan? Itu pun harus diperjelas. Tetapi kalau mau dikatakan, apakah kitab suci itu ditulis, dilengkapi kemudian disempurnakan? Ya, boleh dikatakan ya. Bukan sekali jadi. Maka sekali lagi harus dipikirkan bahwa buku kitab suci itu sebagai sebuah buku ditulis dengan inspirasi dari Roh Kudus. Ini harus tetap kita sadari, ada nilai ilahinya, tetapi dengan kemampuan manusiawinya manusia. Jadi ketika penyalinan disempurnakan dengan konsep berpikir, dengan konsep teologi yang bertumbuh, lalu akhirnya menjadi satu kitab yang utuh yang kita terima sekarang, itu benar. Maka apa pemikiran yang disajikan oleh Hengel yang kemudian Hengel atau Hengel mengucapnya? Hengel menulisnya. Hengel. Apa yang disajikan oleh Hengel yang kemudian disajikan ulang oleh Paus Benedictus ini? Ada 5 unsur dikatakan. Mudah-mudahan saya tidak lupa. Karena saya membaca lalu mencoba mempresentasikannya. Yang pertama tentu ada kenyataan historis. Tidak boleh kita katakan bahwa semua isi kitab suci ini adalah refleksi iman. No, tidak boleh dikatakan. Ada unsur historis. Apa artinya historis? Secara radikal bisa kita mengerti terjadi secara nyata, empirik, bisa diuji pada waktu itu dan dengan peninggalannya yang bisa kita lihat sekarang. Oke, pernah dilihat oleh orang, pernah dikecap, pernah disentuh, dan itu juga ditulis dalam beberapa bagian dari Injil Yohanes. Kami mengingat, atau apa yang kami tulis ini telah kami saksikan sendiri. Saksi adalah orang yang benar-benar mengalami peristiwa itu. Dan 2-3 orang, maka term yang dipakai adalah kami. Kami di sini untuk menunjukkan kolegialitas, kebersamaan. Kesaksian ini bukan hanya datang dari saya yang menulis, tetapi dari beberapa murid. Maka
Ada kenyataan historis yang termuat dalam kitab suci. Dan kita tidak bisa katakan, oh sekali lagi refleksi iman. Tidak. Karena sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Apa artinya sabda telah menjadi daging? Sabda yang dari Allah itu, yang adalah Yesus Kristus itu, putra Allah itu, benar-benar bisa diuji secara empirik. Historis, menyejarah, masuk ke dalam sejarah. Maka kalau ada yang bertanya, kalau begitu kitab suci sebagai buku iman adalah hanya tentang iman? Tidak. Ada unsur sejarah di situ. Sekalipun sekali lagi kita tidak bisa secara naif atau secara tidak kritis mengatakan apa yang tertulis dalam kitab suci adalah benar terjadi. Belum tentu juga. Belum tentu. Karena unsur pertama tadi ada kenyataan historis. Yang kedua, ada daya kreatif dari si penulis. Ada daya kreatif dari si penulis. Dan terkait dengan ini adalah gaya bahasa, diksi, pilihan kata, penggunaan bahasa. Selain gayanya tadi ya. Misalnya, apakah yang dipakai adalah bahasa yang untuk kelas bawah, kelas menengah, atau kelas tinggi? Nah, Yohanes, anak Zebedeus, Injil Yohanes ya. Meskipun sekali lagi ini bisa kita terapkan pola berpikirnya untuk kitab-kitab yang lain. Siapakah dia? Seorang nelayan. Sebegitu hebatkah dia sehingga mampu menulis dengan konsep teologi yang begitu detail dan pengenalan akan geografi yang begitu istimewa? Di mana dikatakan bahwa bahasa yang dipakai dalam Injil Yohanes adalah bahasa untuk kelas menengah tinggi juga. Dengan term, istilah-istilah yang eksklusif, tidak untuk kalangan lapangan begitulah. Nah, ada juga yang membela, Zebedeus itu pernah menjadi imam, dan dengan pernah menjadi imam, ia memiliki pengetahuan juga. Sekalipun kemudian setelah tidak lagi menjadi imam, dia bekerja di tengah masyarakat, tapi dia sudah punya konsep tentang cara berpikir, cara berbicara di tengah kelompok imam Yerusalem, dan itu diteruskan, dirawat juga oleh anaknya. Nah, akhirnya boleh dikatakan isi dari Injil Yohanes, sebagaimana bisa diterapkan di bagian kitab lain, dipengaruhi oleh daya kreatif si penulis. Itu unsur yang kedua. Yang ketiga, ada ingatan pribadi. Ingatan pribadi ini tentu boleh saja berasal dari kenyataan historis. Ya. Tapi namanya ingatan, bisa saja itu sebagian dari kenyataan historis, sebagian dari refleksi yang tampak sangat nyata, yang sebenarnya imajiner, dari penggambaran dalam pikiran yang dimiliki oleh saksi. Benar dia menyaksikan. Apa yang kami katakan ini benar-benar kami saksikan sendiri. Tapi ketika dituliskan kembali, ada intervensi dari imajinasi dari penulis. Dan kita ini berbicara bukan hanya sebenarnya sekali lagi kitab suci dan kitab-kitab lain yang ditulis ribuan tahun lalu. Ketika kita tidak punya rekaman suara asli dari Yesus atau dari tokoh-tokoh keagamaan lain yang sudah hidup ribuan tahun yang lalu. Nah, ada unsur kenyataan historisnya, ada daya kreatif penulisnya, ada daya kenangan pribadi dari para saksi, dan tentu dikatakan ada juga unsur karya Roh Kudusnya di sana. Unsur karya Roh Kudus berpengaruh dalam penulisan kitab. Dan karya Roh Kudus ini, bagaimana Roh Kudus berkarya? Itu bukan pertanyaan yang dijawab dengan jawaban empirik juga. Bahwa ada benda yang masuk ke pikiran orang
sehingga akhirnya memengaruhi cara berpikir, lalu kemudian tangan bergerak secara otomatis tanpa disadari oleh manusia, sehingga tertuanglah tulisan-tulisan itu terlalu naif. Dan unsur lain yang turut serta membentuk tulisan final dalam kitab suci ini adalah tradisi gerejawi yang sudah ada di dalam komunitas-komunitas. Misalnya ada dikatakan sekolah Yohanes. Ya, di sana dikembangkan pemikiran Yohanes. Sekalipun masih dipertanyakan Yohanes ini Yohanes siapa? Apakah dia ini dengan sendirinya adalah murid yang dikasihi? Apakah murid yang dikasihi ini benar sosok historis? Atau hanya sosok imajiner untuk menerangkan struktur iman? Untuk menerangkan bahwa beginilah ajaran gereja itu dimengerti dan diterima. Bagaimana umat beriman dipandang istimewa oleh Yesus, menjadi proyek dari Yesus, sehingga orang-orang yang benar-benar peduli, orang-orang yang benar menaruh perhatian pada Yesus, dikenal sebagai murid yang dikasihi. Bahwa ternyata murid yang dikasihi di sini bukan benar-benar satu sosok yang benar-benar hidup, tetapi sosok yang menggambarkan himpunan umat beriman yang menaruh perhatian istimewa kepada Yesus. Nah, toh masih ada kontroversi dalam hal ini. Tetapi yang terutama mau dikatakan bahwa kelima unsur ini hendak meyakinkan kita bahwa Yesus adalah sosok yang benar-benar menjadi tokoh sentral dalam refleksi iman akan Allah yang dialami, benar-benar dialami. Sehingga orang-orang yang membaca kisah tentang Yesus di Yohanes, atau di Injil-Injil sinoptik yang lain, atau di kitab-kitab lain dalam kitab suci, benar-benar diterangi imannya, terbantu membangun refleksi. Terbantu membangun refleksi dengan membaca buku ini. Sehingga dengan sadar bahwa di dalam kitab suci kami ada kenyataan historisnya, ada daya kreatif penulisnya, ada tradisi gerejawinya, ada tentu dorongan Roh Kudusnya yang hadir dalam diri penulis, dan ada juga kenangan pribadi dalam ingatan dari para orang yang bersaksi. Saya pikir ini bisa menjawab, maka apakah benar dipalsukan? Apa artinya dipalsukan? Bahwa dikembangkan kemudian sering berjalannya waktu dikembangkan, tidak sekali jadi tulisan ini. Tapi dalam perjalanan waktu menjadi kekayaan bersama. Dan refleksi akan Yesus selalu berkembang, tetapi perkembangan ini bisa menjadi bumerang. Bisa justru mengaburkan aspek-aspek yang benar-benar historis. Maka karena itu kitab suci harus tetap dirawat, supaya jangan nanti terlalu banyak hal yang terpelintir, semakin jauh dari apa yang sebenarnya terjadi. Nah, disinilah studi amat diperlukan, yang mana ini refleksi iman, yang mana ini benar-benar historis, sehingga benar-benar Yesus itu dikenal bukan dalam kacamata refleksi teologis saja yang adalah putra Allah, tetapi Yesus von Nazaret yang benar-benar berasal dari satu tempat yang memang menginspirasi pada zamannya dan terus menggerakkan orang sampai masa kini dan masa yang akan datang. Semoga video ini berguna dan pace bene.